Kenalin, gua dalam kamus gua tuh gak ada tuh yang namanya kredit, cicil atau apalah gitu yang haram-haram. Hari ini gua mau ke kampus. Ada mata kuliah susulan yang dosennya bablas satu minggu ngajar. Itu ngajar kesiangan, jadi ngantuk-ngantuk amat lah ya. Nah, kalau ini BQ, motor kesayangan gua yang dibeli dengan cash. Meskipun cashnya orang tua lah ya, tapi yang jelas gue sayang banget sama motor gue yang satu ini. Tapi belakangan ini gue udah mulai melirik yang lain gara-gara kesayangan sama mobil tot-tot, plat itu yang membuat angka motor gue rumukan. Tapi gue pengen ganti motor sih, tapi gue masih menjunting pemikiran gue yang anti kredit, anti leasing, udah beberapa menit nih. Berang-berang angkat-angkat berangkat. Motor kan rusak. Iya. Kalau dana lu terbatas, lu kenapa nggak coba leasing aja? Leasing. Skip. Nah, mumpung kampus kita lagi ngadain acara yang bertemakan lembaga pembiayaan, kenapa lu coba aja? Barangkali cocok. Itu solusinya. Leasing itu masih zaman. Itu apa? Sini lo. Minta maaf sama mereka. Duluan ya. Iya. Ya udah ya kak, saya minta maaf. Iya kak, nggak apa-apa. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya Arif. Oh iya kak, ini ada brosur dari perusahaan kami, bisa dilihat terlebih dahulu ya kak. Jadi maksud leasing itu apaan sih kak? Jadi, perusahaan leasing ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan dengan cara menyewakan aset produktif kepada pihak orang lain dengan persetujuan kontrak. Terus kayak teman saya di sini ada leasing motor. Misalnya Kak Arif ini ingin membeli motor baru, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar secara langsung. Nah, maka perusahaan leasing ini akan menyediakan layanan pembiayaan untuk kendaraan motor tersebut. Terus apa bedanya sama kredit? Jadi perbedaannya Kak Arif, pada kredit motor, pembeli langsung memiliki motor tersebut, sedangkan pada perusahaan pembiayaan, motor tetap dimiliki oleh perusahaan pembiayaan, jadi perusahaan hanya menyewakannya saja Kak Arif. Terus cara daftarnya gimana kak? Cara daftarnya, Kak Arif bisa mengisi form pengajuan pembiayaan pada website resmi perusahaan kami. Gue jadi bingung. Gue pakai apa enggak ya? Ya. Siapa ya? Ini bener kediamannya rumah Mas Arif? Iya bener. Kami dari perusahaan leasing, karena Mas Arif udah isi form dari perusahaan leasing kami ingin survei rumah Mas Arif.
apakah untuk rumah ini layak untuk kami beri pinjaman atau tidak. Oh gitu. Ya udah masuk. Baik, terima kasih Mas Arif. Baik, karena berdasarkan survei kami, kemungkinan Mas Arif bisa mendapatkan pinjaman dari kami. Untuk berikutnya akan kami hubungi melalui telepon dan akan kami segerakan kirim laporan ke rumah ini. Terima kasih. Ya. Tunggu ya Mas Arif. Ya. Selamat nih Mas Arif, biasanya motornya ini. Terima kasih ya. Silakan dibaca dulu kontraknya. Silakan Mas Arif dibaca-baca dulu dan ditandatangani. Membaca. Baik, terima kasih Mas Arif. Ini saya ingatkan kembali ya, sesuai dari kontrak yang tadi ini, kalau Mas Arif gagal untuk membayar dalam kurun waktu tertentu, maka kami dari pihak leasing berhak untuk mengambil motor ini kembali. Jadi untuk diingat-ingat ya Mas Arif, jangan sampai telat. Oke, siap. Makasih ya. Oke, selamat nih motor barunya nih. Selamat, saya pamit dulu Mas Arif. Ya. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maksud kami di sini itu untuk mengajak Bapak untuk diskusi tentang Iya. lembaga pembiayaan, khususnya PT Adira Finance Syariah. Iya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Muhammad Bagas dan rekan saya. Saya Alan Subagio. Alan sebagai Putri Aryani. Bagas. Bagas. Kalau boleh tahu, kan kenalan ya Pak ya, kita kenal maka ta'aruf Pak. Iya. Kalau bukan dari Bapak, bagaimana Pak? Mulai dari nama dan jabatan Pak. Iya, saya Fahmi. Nama saya Muhammad Fahmi, Fadul Gaji, bisa dipanggil Fahmi. Saya di sini sebagai relationship officer, head sih ya, relationship head. Jadi apa namanya, pihak yang membangun relasi Public relation. kepada konsumen, Iya. intinya. Supaya konsumen nggak lari kemana-mana, tetap pegang terus konsumen. Pak. Iya, jadi itu tugas kami, menjaga ya, agar konsumen tetap melakukan pengajuan pembiayaan ke Adira aja. Iya. Oke, kalau boleh tahu, ini Mas Pak Fahmi ya. Pak Fahmi ini sudah berapa lama berkarir di PT Adira? Saya di Adira sejak 2006. 2006. Lama ya Pak ya? Jadi sekarang baru 17 tahun. Sudah 17 tahun ya. Baru 17 tahun. 17 tahun. Baik Pak, langsung pada poin aja. Mumpung di diskusi ini ada beberapa pertanyaan yang mau kami ingin sajikan.
Yang pertama mungkin dari saya sendiri, di era globalisasi ini dan digitalisasi, bagaimana sih PT Adira itu menyesuaikan mengadaptasinya untuk lebih erat ataupun lebih dekat sama konsumen, Pak? Iya, khususnya untuk cabang kita ya, Adira Syariah. Karena Adira Syariah ini baru beberapa tahun terakhir ya, ada. Tentunya kami sangat membutuhkan aktiviti-aktiviti yang sifatnya adalah bersinergi dengan pihak luar, mitra, baik itu orang, perorangan maupun lembaga atau komunitas. Untuk apa? Untuk supaya untuk syiar biar Adira Syariah dan produk-produknya makin dikenal oleh orang banyak. Itu yang pertama ya. Iya. Mungkin rekan saya akan meneruskan pertanyaan. Mungkin pertanyaan saya, apa sih bedanya produk pembiayaan ini yang syariah dan konvensional? Kan kalau di ini cabang syariah ya Pak, bedanya produk yang konvensional dan syariah. Iya beda. Secara keorganisasian bedanya yang syariah sama yang konvensional dan secara umum, secara organisasi maupun umum, dari sumber hukumnya juga beda. Dari sumber hukumnya Adira Syariah, produk-produk syariah pastinya mengacu ke fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional, MUI ya. Kemudian juga ada juga sih yang dari OJK, karena itu kan yang legal, yang formal ya. Dan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau di konvensional nggak perlu fatwa ulama, nggak perlu fatwa Dewan Syariah Nasional, ya jalan aja selama OJK dan peraturan perundangan formal mengizinkan, ya sekalian jalan. Ada banyak lagi ya. Terus kalau di syariah kita punya Dewan Pengawas Syariah ya, salah satunya Bapak Profesor Dr. Rahman Jamil. Pernah dengar? Nggak pernah. Belum paham, Pak. Ya. Sahamnya beliau itu ada 3. Kemudian kalau di yang konvensional tidak perlu ada pengawas syariah karena tidak menjalankan produk dan Dewan Syariah yang ada di Adira Syariah itu pastinya ditunjuk langsung oleh Dewan Syariah Nasional ya. Kemudian ada juga akadnya, beda akad ya. Kalau yang di konvensional ya akadnya yang penting sesuai dengan akad yang diizinkan oleh peraturan perundangan dan OJK. Kalau di syariah ya mengacu dari fatwa Dewan Syariah Nasional tadi, kita menggunakan akad-akad seperti murabahah, LBI wal istijar, gitu, dan lain-lain. Gitu. Ya, tentunya akad ini beda. Ya. Tahu sedikit analogi tentang akad. Iya. Orang pacaran, semua orang nikah, bedanya apa? Ada ijab kabul, ada pacaran nggak ada ijab kabul. Iya. Selama dia nggak ijab kabul, pacaran terus sampai tua. Tapi kalau udah ijab kabul, kan jadi suami istri dan hubungannya menjadi halal, ya kan, menikah halal. Kalau yang nggak nikah, yang pacaran seumur hidup nggak halal, karena nggak ada akad di situ. Itu sedikit bedanya. Kenapa harus pakai akad? Itu bedanya. Sebagai penyambung ya. Ya. Baik, pertanyaan terakhir, apa aja sih yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan dalam pemajuan listing? Yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Iya. Tidak perlu dilakukan apa ya? Sebenarnya semua orang berhak mengajukan pembiayaan. Tinggal nanti menyangkut syarat-syaratnya, orang ini layak nggak juga pembiayaan. Sesuai dengan porsi. Jadi nggak ada. Jadi untuk mengajukan pembiayaan itu nggak ada not or do not. Semua orang boleh mengajukan. Tapi nanti dengan peraturan yang berlaku, perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menolak atau menerima pengajuan pembiayaan dari setiap orang. Konsumen gitu. Kalau udah jadi konsumen, baru tuh ada do atau do not-nya.
boleh mengalihkan kendaraan atau barang yang lagi dicicil ke tangan orang lain tanpa pemberitahuan ke pihak parkiran. Itu salah satunya. Satu-satunya itu. Pastinya gitu kan. Itu kan terikat kontrak, terikat Iya, akad. terikat Kalau akad. kelar, jangan kemana-mana dulu. Gitu. Jangan keluar negeri dulu. Tadi bawa motor ke luar negeri, nggak pulang-pulang. Oh, bahaya. Dibawa keluar kota, nggak pulang-pulang. Oh, bahaya. Nah, itu yang do not. Yang do-nya banyak. Itu. Ya. Apa namanya, kalau yang do-nya ya pasti dalam Al-Quran juga disebutkan ya, ya lagi nggak manu aufu bil uqud dalam surah An-Nisa masalah kalau baik ya orang yang beriman penuhilah akad-akad yang memberikan yang misalnya. Jadi dipenuhi akadnya apa? Bayar tepat waktu, bayar tepat waktu gitu. Itu salah satunya. Oke, terima kasih banyak Pak Fahmi telah memberikan insight ataupun sedikit pencerahan terhadap bagaimana sih lembaga pembiayaan khususnya ini PT Adira Syariah. Nah, mungkin dari Pak Fahmi ada sedikit promosi ataupun sepatah dua kata untuk channel kita ini Iya. diupload ke YouTube. Jadi yang perlu saya tambahkan lagi ya, bahwa ada salah satu keunikan dari perusahaan pembiayaan yang menggunakan akad syariah. Kan kalau di konvensional kan ada istilah denda tuh. Ya. Telat denda gitu. Dan dendanya jadi keuntungan perusahaan. Dalam syariah yang kita yang dijalankan, kita memang menjalankan denda, tapi bukan denda namanya. Adalah sanksi keterlambatan. Sanksi keterlambatan ini kenapa kita adain? Kenapa kita jalanin? Sebenarnya untuk memitigasi, ya, menjaga supaya mencegah konsumen lalai dari kewajiban-kewajibannya. Kalau saya lalai saya kena denda, kalau saya lalai saya nanti kena sanksi keterlambatan. Bukan dalam rangka Adira biarin telat-telat nanti gue dapat untung banyak, enggak gitu ya. Jadi sebagai alat, sebagai mitigasi untuk menjaga supaya konsumen takut untuk melakukan kelalaian. Samping itu, kalaupun ada yang terlambat dan kemudian membayar sanksi keterlambatan, kita tidak catat sanksi keterlambatan itu sebagai keuntungan perusahaan. Akan kita catat terpisah dan akan kita salurkan melalui yang namanya penyaluran dana kebajikan ya, yang akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Seperti CSR ya Pak ya? Ya, seperti ada masjid yang mau renovasi, kita bantu. Ada perbaikan tempat wudhu, kita bantu. Bentuknya fisik ya. Ada jalan di kampung, ada jalan yang rusak, ada sebagian jalan yang rusak, nggak mungkin sepanjang jalan ya, ada bagian jalan yang rusak, ya kita bantu misalnya. Dan banyak lagi, misalnya ada literasi syariah tentang kegiatan keagamaan yang menguntungkan support, gitu. Nah, kita support juga, itu salah satu. Baik, mungkin kita sudah mantap ini dari diskusi interaktif kita dengan Pak Fahmi untuk sebagai khususnya yaitu PT Adira. Mungkin cukup sekian ya Pak ya dari kami. Terima kasih sekali atas waktu Bapak untuk bersedia untuk berdiskusi pada sore hari ini. Sama-sama. Kami tutup Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.